Setiap orang ingin wajah dan dirinya bersinar, glowing. Dan saya yakin tidak hanya perempuan yang ingin dirinya glowing, namun para pria pun juga. Tampil glowing, bersinar adalah tentang merayakan self-love dan konsistensi. Membiasakan melakukan perawatan diri yang simple, alami dan efektif ini dapat membantumu tampil dalam kondisi terbaikmu dalam waktu singkat. Dan ini bisa dimulai dari yang paling basic, yaitu perawatan diri yang kita lakukan sehari-hari. Di sini saya akan bagikan cara mudah untuk glow up dengan mempraktekkan perawatan diri yang baik untuk meningkatkan penampilan dan aura yang terpancar dari dirimu yang dapat kita lakukan sendiri dengan mudah dan alami. Halo teman-teman, salam sehat selalu. Jumpa lagi di Etiku untuk persona yang beretiket dan berkualitas bersama saya Dahlia Sarjono, Social Etiquette Consultant, Social Etiquette with Dahlia di Maxi Media Channel. Di sini kita akan berbincang tentang etiket dan mannerism kini, soft skills yang erat dalam kehidupan sehari-hari, memberi panduan dalam berinteraksi sosial, and bring out the greatest self in you. Di video kali ini, kita akan berbincang bagaimana kita bisa glow up dengan memberi ekstra perhatian pada daily personal care kita. Pernah kan kamu bangun pagi, mau siap-siap untuk kegiatan hari itu, lantas pas ngaca kamu melihat dirimu dan merasa ingin melakukan perubahan. Gak hanya penampilanmu, tapi juga apa perasaanmu, kesanmu pada dirimu sendiri, hari itu dan seterusnya. Sebagai seorang praktisi image atau citra dan kepribadian melalui kelas-kelas sosial etiket, percayalah saya juga melalui perjalanan di mana menurunkan berat badan menjadi yang ideal untuk saya adalah sewaktu menjadi flight attendant atau pramugari di CX dulu. Itu mustahil lah karena dulu kan masih muda. Namun dengan menjaga pola makan, dengan puasa intermittent, exercise saya, yoga dan pilates, dan perawatan untuk wajah dan tubuh rutin yang alami-alami juga. By the way, saya bersyukur memiliki kompleksi kulit yang normal dan baik banget karena hampir tidak pernah jerawatan. Maka saya tahu dan paham sekali bahwa penampilan yang glowing itu lebih dari sekedar tampil menarik, tapi menjadi versi terbaik dirimu dari dalam keluar. Setiap orang ingin wajah dan dirinya bersinar, glowing. Dan saya yakin tidak hanya perempuan yang ingin dirinya glowing, namun para pria pun juga. Dan ini bisa dimulai dari yang paling basic, yaitu kebiasaan perawatan diri yang kita lakukan sehari-hari. Di sini saya akan bagikan cara mudah untuk glow up dengan mempraktekkan perawatan diri yang baik untuk meningkatkan penampilan dan aura yang terpancar dari dirimu yang dapat kita lakukan sendiri dengan mudah dan alami, natural dari yang semesta telah sediakan untuk kita. Bila teman-teman lihat di video sebelumnya, saya sudah pernah menyinggung perawatan hygiene untuk diri sendiri. Ini di dalam episode personal grooming. Nah, di sini bagaimana kita glow up dengan memberikan perhatian khusus dengan lebih care lagi pada diri kita. Sekali lagi, etiket personal care atau self care ini bagian dari self love. Etiket perawatan pribadi mencakup kebiasaan yang kita lakukan untuk mencintai, lebih memperhatikan kebersihan dan kesejahteraan diri, memastikan kesehatan dan kenyamanan pribadi, serta menghormati orang lain dan lingkungan di mana kita berada.
Hal ini mencakup keseharian, menjaga kebersihan diri, kehigienisan seperti perawatan diri mulai dari mandi, rambut, wajah, mencuci tangan, menjaga kebersihan mulut, gaya hidup, hingga kepedulian dalam membuang produk pribadi yang telah digunakan dengan benar, seperti didaur ulang atau dikirimkan ke institusi pengelolaan limbah. Selain itu, juga behavior seperti kebiasaan menutupi mulut dan hidung saat batuk dan bersin, menghindari berbagi barang pribadi, karena seorang dengan keanggunan yang bersinar, yang glowing, adalah yang penampilannya selalu segar, apik, rapi, beretika, dan bersahaja. Ada banyak hal yang dapat kita lakukan untuk merawat dan mencintai diri kita. Setiap hal yang melingkupi diri kita dan kehidupan kita. Bagaimana kita menyikapinya akan mempengaruhi kesehatan kita, pikiran kita, apa yang kita lakukan termasuk bagaimana kita merawat diri dan membuatnya menjadi kebiasaan. Maka ini semua akan membangkitkan energi. Jadikan perawatan diri bagian dari gaya hidup kita. Saat kita memperhatikan diri, melakukan perawatan tubuh kita, diri kita juga akan merasakan. Sehingga bila penampilan diri kita hari itu ada yang kurang, berarti ada yang terlewat. So, yuk semangat untuk mengempower diri kita untuk glowing yang tidak instan namun berkelanjutan dan kalau bisa selamanya. Wajah dan penampilan diri bersinar yang kita inginkan, yang in the end of the day akan lebih membangkitkan kepercayaan diri, percayalah ini mudah dilakukan. Dan ini bisa dimulai dari, pertama, personal care dimulai dari rutinitas hygiene. Melevel up rutinitas hair care, perawatan rambut kamu. Karena rambut yang shiny, berkilat, dan sehat akan memberi look yang elegan, terawat. Bahwa kamu memperhatikan dan memelihara rambutmu dengan sayang. Kalau biasanya kamu hanya mencuci rambut dengan shampoo, maka pakailah shampoo yang bebas sulfat agar kelembapan alami kulit kepala dan rambut tetap terjaga. Nah, lakukan masker rambut juga. Coba dengan yang natural, yang organik. Saya suka buah avocado atau alpukat. Jadi selain buahnya saya makan begitu saja tanpa gula atau susu, alpukat saya remas buahnya ya dan dijadikan masker rambut. Atau yang suka aloe vera, daun lidah buaya asli alami. Serta kalau suka nyemil, nyemilah kacang-kacangan. Karena ini juga bisa membantu membuat rambut kita sehat. Dan sebulan sekali ke salon untuk massage kepala dan rambut yang kita kenal dengan cream bath. 2, tingkatkan skincare rutinmu. Karena kulit wajah yang bersinar adalah kunci dari setiap penampilan yang glow up. Lakukan face care ini sebagai bagian skincare wajah. Secapek-capeknya kamu dalam seharian itu, malam sebelum tidur, jangan lupa untuk membersihkan wajah. Setelah itu, segarkan dengan mencuci wajah atau dengan face wash yang mengandung pH balance yang akan mengangkat kotoran namun tetap menjaga kelembapan kulit kita. Kemudian mengeksfoliasi kulit muka alias mengeluarkan semua limbah yang menempel di kulit muka seminggu sekali. Saya suka mengeksfoliasi dengan menscrub dengan kulit pisang. Beneran ini kulit pisang bagian dalamnya yang saya gosokkan ke seluruh bagian wajah, ke seluruh bagian muka saya dengan arah seperti melakukan face yoga atau yoga wajah. Di saya, pisang itu semua bermanfaat. Buahnya kumakan, kulit pisangnya tidak kubuang karena tadi bisa dipakai untuk mengeksfoliasi wajah, untuk menscrub wajah, dan kulit pisang itu dapat mencerahkan kulit wajah loh. Juga melembabkan kulit, meredakan mata bengkak, bagus juga untuk yang suka jerawatan karena bisa menyamarkan
noda bekas jerawat, juga mengatasi kulit saat kita habis terpapar sinar matahari. Nah, bekas kulitnya ini tidak langsung dibuang karena saya akan blender lagi dan bisa bermanfaat untuk pupuk tanaman. Sejuta kan manfaatnya pisang, juga membuat masker sendiri, dan ini lagi-lagi saya suka menggunakan buah alpukat. Oh ya, sunscreen krim yang SPF 50+, ini baik juga untuk kita ulaskan ke muka setiap pagi dan juga ke kulit tubuh. Ini juga bagus sebagai perisai dari sinar UV yang menembus kaca jendela. Walaupun cuaca mendung pun sinar UV itu bisa remang-remang masuk. Dan juga untuk menamengi wajah kita dari paparan sinar dari layar komputer. Juga selalu sedia face mist, semprotan hidrasi air pelembab yang seperti embun. Ini akan merehidrasi dan menyegarkan wajah. Saya suka membawa semuanya ini di dalam satu pouch kecil ini. Dan face mist ini bagus juga kita bawa kalau kita traveling. Karena wajah yang kering di dalam pesawat, nah ini setiap 1 jam sekali semprotkan ke wajahmu. Saya juga suka membuat sendiri dari bahan-bahan yang menenangkan seperti dari petal bunga mawar atau irisan timun dan jeruk dengan air dan es. Lalu saya masukkan ke dalam botol semprotan dan saya semprotkan ke wajah. Namun kalau di perjalanan ya bawa yang kemasan saja. Banyak merek yang bisa kita pilih yang sesuai dengan jenis kulit kita. Jangan sampai menimbulkan iritasi. Ketiga, face yoga. Karena wajah yang tenang akan memancarkan aura yang menyejukkan dan bercahaya. Ini saya suka sekali karena rutinitas ini juga dapat mengurangi ketegangan yang kita hadapi, yang tanpa disadari larinya ke wajah kita. Yoga wajah ini merupakan serangkaian exercise dengan teknik pijat dan stretching untuk wajah dan leher. Lakukan ini akan memperkuat dan mengencangkan otot-otot wajah tanpa perlu facelift atau oplas. Gerakannya dapat meningkatkan sirkulasi dan mengurangi ketegangan. Ini saya rasakan di kulit saya kelenturannya, tampilannya dan wajahnya lebih terukir. Bisa juga menggunakan gua sha atau dengan jade roller. Jade rollernya, dan ini pakailah yang benar-benar dari jade ya, dan ini kita rollkan ke wajah kita. Nanti kita latihan face yoga ini di satu video khusus ya. Keempat, beri perhatian khusus ke oral hygiene. Sebab senyum yang cantik, cerah dapat membuat segalanya indah, menerangi segalanya di mana kamu berada. Lakukan menjaga kesehatan mulut dan gigi secara rutin. Tidak hanya menyikat gigi setiap pagi dan malam sebelum tidur. Saat menyikat gigi, saya juga menambahkan memakai dental floss yang ada benangnya untuk di sela-sela di antara gigi. Apalagi yang giginya susunannya seperti saya ini, harus memakai dental floss. Membersihkan sisa makanan di sela gigi yang tidak terjangkau sikat dan juga membersihkan gusi. Selain itu, sikat juga lidah dan langit-langit mulut kita. Ini menyikat bakteri dan menyegarkan mulut. Lakukan body wash, wellness, dan spa. Karena tubuh yang memancarkan perasaan segar dan percaya diri akan berdampak positif pada kualitas kepribadian kita. Ini juga skincare yang untuk tubuh. Kebugaran dimulai dari tubuh. Ini termasuk kebiasaan higienis yang baik. Selain mandi, kita juga membasuh tubuh secara teratur dengan sabun yang tanpa deterjen, yang banyak mengandung pelembab seperti olive oil dan jojoba. Menghilangkan kotoran, keringat, bakteri,
mencegah bau badan dan infeksi kulit. Wellness. Lakukan wellness karena wellness ini adalah harmoni antara pikiran, tubuh, dan jiwa. Membiasakan mindful eating, makan yang tidak berkelebihan, sangat penting untuk tubuh dan kesehatan secara keseluruhan termasuk tidur yang cukup. Berendam dengan aromaterapi dan essential oil bisa dilakukan minimal sebulan sekali. Saya suka mencampurkan irisan jeruk dan bath salt, garam untuk mandi. Relaksasi diri dari segala kepenatan. Juga relaksasi otot. Jadi mengurangi stres pada waktu berendam. Dengan kunjungan ke spa, melakukan perawatan spa seperti pijat dan aromaterapi yang kita hirup maupun yang dibalurkan ke tubuh dapat meningkatkan kesehatan kulit, menurunkan kadar kortisol dan hormon stres. Terlebih lagi meningkatkan kondisi pikiran yang lebih tenang, yang pada akhirnya setiap sesudah spa rasanya ringan dan auto glow up. Spa ini bikin nagih loh. Kemanapun aku pergi, aku selalu mencari spa dan escape di situ 2 jam. Setelah sehabis mandi, kita jangan lupa balurkan ke seluruh tubuh body lotion. Dan body lotion ini bagus untuk menjaga kesehatan kulit dan kelembapan kulit kita. Ada berbagai macam brand tentunya dan ini sesuaikan dengan kulit tubuhmu. Keenam, manjakan tangan, kaki, dan kuku. Karena tangan, kaki, dan kukumu merupakan frontlinersmu, gugus depanmu. Tangan, kaki, kuku yang halus dan rapi akan meningkatkan rasa percaya dirimu. Dari sejak berkenalan, kamu sudah menggunakan tanganmu dan kamu berdiri berjalan juga ditopang dengan kakimu. Rawat dengan secara reguler, scrub juga kulitnya agar kulit matinya luruh. Terutama untuk kamu yang suka memakai sepatu slingback yang memperlihatkan tumitmu, jangan sampai kulitnya terlihat pecah-pecah. Ini sangat mengganggu. Untuk ini saya sering tidak membuang ampas kopi. Setelah saya minum kopinya, ampasnya saya diamkan sebentar, lalu saya gosokkan ke tumit. Lantas rendamlah kakimu dengan air hangat dan garam laut. Cuci tangan dan kaki secara berkala dalam sehari. Lembabkan dengan krim pelembab setelah mencuci tangan. Untuk kuku tangan dan kaki, menjaga kuku jari tangan dan kaki tetap bersih, termanicure dan pedicure rapi, mengurangi risiko infeksi dan bersarangnya bakteri yang tersembunyi di balik kuku. Gunakan cuticle oil untuk melembutkan kutikel di sekeliling kuku. Jadi kutikel ini adalah yang keras-keras di sekeliling kuku kita ini. Dan secara reguler, kuku disisik atau diamplas dengan nail file atau amplas khusus untuk kuku. Ini saya punya yang bagus banget ini karena dalam satu kotak ini amplasnya bisa untuk semuanya. Bisa untuk tadi remove atau menghilangkan ridge atau menghilangkan kutikel tadi. Kemudian juga untuk menghaluskan, melembutkan kuku, memberi cahaya agar kuku lebih bercahaya. Kemudian juga ini untuk pinggir-pinggirnya kuku kita. Bagi yang memakai cat kuku, hapus dan ganti cat kuku secara teratur. Beri waktu kuku untuk bernafas. Beri nail spa juga akan membuat kukumu bahagia. 7. Manjakan matamu, perindah matamu, karena mata adalah jendela jiwamu. Maka sayangi mata kita dengan memanjakannya juga, dengan pijatan lembut di sekeliling mata kita
untuk mencegah puffiness atau penggembungan yang terjadi di sekitar mata kita dan lingkaran hitam yang ada juga di sekitar mata kita yang timbul pada saat kita terlalu capek atau kita sedang habis menangis. Bagi pemakai kacamata seperti saya, sering-seringlah memakai masker mata. Saya suka memakai potongan ketimun yang akan melembutkan kulit yang halus di sekitar mata kita. Jadi ketimun dipotong bulat-bulat seperti itu, jadi kita letakkan di atas mata saya sambil kita pejamkan dan selama kurang lebih 10 menit, kemudian diulangi lagi, dibalik ketimunnya dan 10 menit lagi dan relax. Saat staycation dengan bestimu, ini waktu yang tepat untuk memanjakan diri. Untuk makeup mata, teman-teman, yang paling utama adalah alis mata dan bulu mata yang lentik. Perlentiklah dan perteballah dengan maskara, akan membuat mata lebih terlihat lebar dan shapy, akan terlihat terbentuk dan kamu akan terlihat lebih bangun, tidak terlihat ngantuk. Berikan matamu waktu istirahat saat sedang kerja di perangkat digitalmu, di komputer. Lakukan prinsip 20-20-20. Setiap 20 menit istirahatlah selama 20 detik dan lihatlah sesuatu dengan jarak yang kira-kira 20 meter untuk mengurangi ketegangan mata agar mata dapat segar kembali. Beauty sleep ini penting sekali. Bila sudah benar-benar lelah, tidurlah. Jangan paksa mata kita untuk melek. Karena tidur nyenyak itu nyata dan sangat penting untuk penampilan, pengelolaan berat badan dan stres, serta kesehatan kita. Kedua, personal care di social etiquette. Etika batuk dan bersin. Menutup mulut dan hidung ketika batuk atau bersin dengan tisu atau kesiku. Karena seorang yang menunjukkan kepedulian pada dirinya dan orang lain akan menjaga sekelilingnya untuk sehat, mencegah penyebaran kuman. Dua, hindari menggunakan alat pribadi atau barang bersama. Karena menjaga barang pribadi adalah positive attitude untuk glowing. Menghindari berbagi pemakaian barang pribadi seperti sikat gigi, pisau cukur, handuk, atau produk perawatan pribadi lainnya, walaupun itu ke pasangan sendiri atau anak atau saudara sendiri, jangan dilakukan karena kita sayang diri kita dan sayang mereka juga kan. Kita mencegah perpindahan kuman dan potensi infeksi. 3. Membuang produk pribadi dengan benar, karena kebersihan itu dimulai dari diri kita dengan menjaga lingkungan yang bersih dari limbah. Buanglah pembalut menstruasi yang sudah terpakai dan barang-barang pribadi lainnya dengan benar di tempat sampah yang telah ditentukan, bukan di toilet ya. Peduli akan lingkungan adalah sikap yang mindful. Dan lingkungan yang rapi juga meningkatkan kejernihan mental dan relaksasi. Ketiga, dalam personal care etiquette, menjaga penampilan yang rapi. Ini termasuk mulailah dengan mengupgrade isi lemari pakaianmu dan kebutuhanmu. Karena pakaian dapat memengaruhi perasaanmu. Elevate penampilanmu dan gayamu. Mulai dengan mengurangi pakaian yang tidak kamu tengok lagi, donasikan. Dengan demikian, pakaian yang ada di lemarimu bisa bernafas dan ini memberi kerapian pada baju yang akan kamu kenakan. Mengenakan pakaian yang bersih, rapi, dan pantas mencerminkan bahwa kamu menghargai diri sendiri dan orang lain yang berhubungan dengan kamu. Bereksperimenlah dengan warna dan gaya berpakaianmu. Pilihlah pakaian yang menyanjung tubuhmu dan melengkapi palet warna kepribadianmu. Seperti saya, karena saya pengoleksi wastra, saya suka memadupadankan wastra dengan pakaian yang ada di lemari saya. Seperti yang saya pakai saat ini.
lebih banyak menyematkan wastra di look saya. Glow up dengan kearifan Indonesia seperti ini bisa kita terapkan untuk kita pakai sehari-hari. Pengelolaan diri dengan aware terhadap bau, karena mengelola body odor sangat penting untuk penampilan glowing mood dan kesehatan kita. Lakukanlah tes wewangian dan deodoran sebelum membeli yang sesuai dengan kulit tubuhmu dan karaktermu. Jangan sampai bertubrukan. Menggunakan deodoran atau parfum harus dilakukan secukupnya agar tidak membuat orang lain terganggu dengan wewangian yang menyengat. Perawatan diri dengan secara keseluruhan. Karena memaintain penampilan yang rapi dan tertata termasuk keseluruhan tubuh serta yang kamu kenakan beserta aksesorisnya menyiratkan profesionalisme dan kepedulianmu pada profesimu. Untuk kesejahteraan dirimu secara menyeluruh, lakukan detox pada dirimu. Tubuh dan pikiran yang bersih dan sehat adalah fundamental untuk glowing. Minumlah ramuan yang bisa kita buat sendiri yang dari bahan-bahan yang ada di dapur. Misalnya dengan jahe dan serai yang segar dan alami diseduh dengan air hangat untuk membantu detoksifikasi tubuh karena sifatnya yang diuretik, membantu mengeluarkan racun dan melancarkan metabolisme. Bergeraklah, keluarlah dari kungkungan beton rumah, kantor, building, jalanlah keluar, berkebun misalnya, jalan kaki, hirup udara segar dapat meningkatkan mood, meningkatkan kejernihan mental. Olahraga bukan saja untuk bugar, melakukan aktivitas fisik dapat meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan secara keseluruhan. Bergeraklah dalam sehari, berpindah tempat sesekali, jangan duduk terlalu lama, beristirahat dan berdiri meregangkan tubuh. Perbaiki postur tubuhmu, karena postur tubuh yang baik dapat meningkatkan kepercayaan dirimu dan memperbaiki penampilanmu secara keseluruhan. Mulailah perhatikan sikap dan postur berdiri maupun dudukmu. Berdiri tegak dengan bahu ditarik ke belakang dan kaki yang menapak keduanya seimbang, balance. Latihlah dan biasakan postur tubuh yang baik untuk memancarkan dirimu, presence-mu. Usahakan tidak melengkung, slouchy, atau membungkuk. Saat duduk pun sama, pastikan punggung ditarik ke belakang, tegap, dan kakimu menapak rata di lantai. Jadi teman-teman, persona yang glowing adalah orang yang juga berhati tulus dan tahu bersyukur, berterima kasih dan menerima yang telah diberikan oleh Yang Maha Kuasa. Dirimu, tubuhmu yang kamu miliki semua, dan yang telah disediakan oleh semesta. Melatih rasa syukur setiap hari, menumbuhkan sikap positif dan kedamaian batin, serta meningkatkan suasana hati dan perspektifmu. Buatlah daftar setiap harinya apa yang kamu syukuri hari itu. Kenali, terima, dan hargai setiap pencapaianmu. Renungkan pencapaianmu. Nikmati momennya untuk mensyukuri. Berkomunikasilah dengan Yang Maha Kuasa atas karunia-Nya ini. Jika berjumpa seorang teman dan kamu melihat satu hal baik darinya, ungkapkanlah penghargaanmu pada temanmu itu. Tidak segan mengakui kesalahan dan meminta maaf. Tidak segan juga untuk menunjukkan rasa terima kasihmu kepada orang-orang dalam hidupmu yang mendukung dan menginspirasimu. Juga tidak segan menunjukkan rasa terima kasihmu kepada orang-orang dalam hidupmu yang mendukung dan menginspirasimu. Tampil glowing, bersinar adalah tentang merayakan self-love dan konsistensi. Membiasakan melakukan perawatan diri yang simple, alami dan efektif ini dapat membantumu tampil dalam kondisi terbaikmu dalam waktu singkat. Jika kamu rutin konsisten melakukannya ya. Kita bareng-bareng melaluinya yuk. Mulailah dari beberapa tips tadi secara bertahap. Tanpa kamu sadari,
Tahu-tahu rasa percaya dirimu sudah tumbuh. Tahu-tahu kamu sudah glow up. Prosesmu untuk menjadi bersinar ini tentunya sangat individual. Satu hal yang sama adalah jika kamu melakukannya dengan tujuan yang jelas, maka keberhasilan glow up-mu juga nyata berkelas. Terima kasih telah mengikuti hingga akhir. Semoga video ini bermanfaat. Ingin tetap terupdate? Ikuti terus video selanjutnya. Sampai jumpa di Etiku berikutnya hanya di Maxi Media Channel. Thank you for watching.